Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng aku, Wina Aurelia. Pada video pembelajaran kali ini, aku akan memaparkan materi pendidikan agama Islam tentang Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia terhadap Rasul. Nah, ini merupakan gambar rangkaian materi yang akan saya paparkan tentang Hajatul Insan ila Rasul. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu Al-Insan. Al-Insan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia ialah memiliki fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik dan buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya sendiri. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak lahir, baik dilahirkan oleh ibu, bapak kafir ataupun jahiliyah. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Nah, kemudian fitrah itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wujudul khaliq atau keberadaan sang pencipta. Kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tidak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta atau Rabb di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kemudian yang kedua yaitu ada ibadatul khaliq atau mengabdi pada sang pencipta. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan yang ketiga ada al-hayatul munazzamah atau hidup yang teratur. Petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Semua arahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya baik bagi manusia yang diciptakannya karena sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Tanpa petunjuk berarti hidup manusia menjadi tidak teratur dan tanpa arah tujuan. Ia mengikuti hawa nafsunya saja yang tidak jelas kemana arahnya. Jika seperti itu, maka mereka akan tersesat di jalan yang tidak benar. Baik, selanjutnya kebutuhan kita sebagai manusia kepada Rasul, pastinya kita memerlukan hidayatul Rasul atau petunjuk dari Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Maka dengan mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai apa-apa yang di langit dan juga apa-apa yang di bumi. Nah, untuk mencapai atau mendapatkan hidayah dari Rasul tersebut, tentunya kita harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu ma'rifatul khaliq atau mengenal pencipta yang hak. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptaannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 10 yang artinya, Dia menciptakan langit tanpa tiang seperti yang kamu lihat dan meletakkan di bumi gunung-gunung yang kukuh agar ia tidak mengguncangkanmu, serta menyebarkan padanya bumi segala jenis makhluk bergerak. Dan kami juga menurunkan air hujan dari langit, lalu kami menumbuhkan padanya segala pasangan yang baik. Selanjutnya ada minhajul hayyah atau panduan hidup. Panduan hidup melalui Islam mesti diamalkan mengikuti teladan kita kepada Rasul. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 19 yang pada intinya agama yang paling Allah ridhoi dan baik di sisi Allah ialah agama Islam. Maka sungguh seseorang akan merugi apabila tidak mengamalkan Islam. Juga Rasulullah SAW itu merupakan suri tauladan yang baik untuk diikuti dalam mengamalkan Islam secara benar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya,
Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hidayah dari Rasul, yaitu dengan cara ma'rifatul khaliq atau mengenal pencipta yang hak, dan juga minhajul hayyah, mengikuti panduan hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah akan menghasilkan al-ibadatus sahihah atau ibadah yang benar. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Dari pemaparan materi tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa manusia hidup di muka bumi ini tentunya membutuhkan petunjuk yang dapat membuatnya menuju pada jalan yang benar, yaitu dengan mengikuti sunnah Rasul, dengan mengikuti apa-apa yang diperintahkan, diucapkan, ataupun dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik, juga lentera untuk menerangi kehidupan dalam keimanan yang tepat. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.